semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Fisiologi Hewan. Ada saya, Dwi Sukmawati Yuliani, ada Adanis Fatul Sanah, ada Aida Fitriana, Anggi Prastiwi, Ana Atia Rahmawati Zahra, Dia Vida Ramadanti, dan Dwi Indah Lestari. Nah, dalam praktikum kali ini kami akan melakukan praktikum fisiologi organ sistem pencernaan pada burung dara atau Columba livia. Nah, ingin tahu seperti apa langkah-langkah kami dan apa saja organ pencernaan, juga fungsi dari organ pencernaan Columba livia? Ikuti terus yuk! Praktikum kali ini membahas mengenai sistem pencernaan pada burung dara atau Columba livia. Pada burung dara, struktur pencernaannya terbagi menjadi ada paruh atau mulut, kemudian esofagus, tembolok, proventriculus, gizzard, hati, empedu, pankreas, usus halus, yakni duodenum, jejunum, ileum, usus besar, usus buntu, dan kloaka. Yang pertama ada paruh atau rostrum yang fungsinya sebagai pengganti mulut, terdiri atas rahang atas maksiler dan rahang bawah mandibula. Nah, pada Columba livia ini paruhnya berbentuk lancip yang digunakan untuk memakan biji-bijian. Kemudian yang kedua ada esofagus. Yang esofagus ini sebelum menuju esofagus, makanan dari kavum oris melewati faring terlebih dahulu. Nah, setelah melewati faring, maka makanan akan masuk ke esofagus dan menuju ke tembolok. Pada Columba livia, esofagus ini tuh cukup panjang sekitar 8 cm yang bersambung dengan tembolok. Yang selanjutnya ada tembolok atau ingulfis. Nah, tembolok ini merupakan kantong besar yang dimodifikasi dari esofagus yang memiliki fungsi untuk menampung makanan sebelum masuk ke proventriculus dan tempat maserasi biji-bijian. Struktur histologis tembolok unggas terdiri dari 4 lapis, yaitu tunika mucosa, tunika submucosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Selanjutnya ada proventriculus atau lambung kelenjar. Nah, lambung pada unggas itu terdiri dari proventriculus dan ventriculus. Nah, proventriculus ini merupakan lambung kelenjar yang dilapisi oleh epitelium kolumnar berbentuk kelenjar tubular simplex. Nah, proventriculus mempunyai lapisan submukosa yang berkembang biak dan kaya akan kelenjar sekretoris penghasil HCI dan pepsin. Kemudian ada gizzard atau empedal. Gizzard atau empedal dilapisi oleh epitelium kolumnar berkeratin. Terdapat kelenjar tubular yang bermuara pada permukaan serta berkelompok secara teratur. Gizzard ini memiliki permukaan penggerus yang keras untuk melindungi mukosa yang lunak. Kemudian selanjutnya ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Hati berfungsi membentuk dan mengeluarkan getah empedu ke bagian distal duodenum melalui 2 saluran, yaitu vesica verlae dan lobus kiri hati. Selanjutnya ada empedu. Pada burung tidak mempunyai kantong empedu seperti halnya hewan lain seperti kuda, tikus, rusa, jerapah, dan lain-lainnya. Nah, hewan tanpa kantong empedu ini menghasilkan sebagian besar empedu encer. Selanjutnya ada pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin yang berfungsi untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di duodenum. Nah, enzim yang dihasilkan dari pankreas dialirkan ke dalam usus 12 jari untuk membantu proses pencernaan secara kimiawi melalui 3 salurannya. Ada usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terjadi proses pencernaan makanan yang belum dicerna oleh usus halus. Nah, terjadi pencernaan selulosa dan hemiselulosa yang belum terhidrolisis oleh enzim. Kemudian ada usus buntu. Nah, di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu yang biasa disebut appendix. Burung memiliki 2 usus buntu yang berfungsi untuk pertumbuhan bakteri baik. Nah, kloaka. Kemudian kloaka ini merupakan bagian akhir dari usus besar yang terdapat saluran pelepasan atau yang bisa disebut rektum yang nantinya akan bermuara di kloaka. Sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh didorong oleh usus besar menuju rektum.
kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat keluarnya feses, urin, dan sel-sel kelamin jantan maupun telur pada hewan. Nah, jadi pada burung dara ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal, yaitu yang pertama ada sistem pencernaan dan yang kedua ada kelenjar pencernaan. Nah, sistem pencernaan merupakan saluran memanjang dari mulut sampai kloaka yang terdiri dari beberapa organ. Yang pertama ada mulut atau paruh, kemudian ada esofagus, kemudian ada tembolok, kemudian ada proventriculus, kemudian ada gizzard, kemudian ada usus halus, usus besar, usus buntu, dan kloaka. Nah, sedangkan pada kelenjar pencernaan itu terdiri dari dua organ, yaitu hati dan pankreas. Nah, kelenjar pencernaan ini menghasilkan enzim yang berfungsi untuk mengolah makanan secara kimiawi. Nah, mekanisme dari sistem pencernaan burung dara ini antara lain mulai dari paruh atau mulut, kemudian masuk ke esofagus, kemudian menuju ke tembolok, kemudian menuju ke proventriculus, selanjutnya ke gizzard, kemudian ke usus halus, kemudian ke usus besar, kemudian ke usus buntu, dan selanjutnya adalah ke kloaka. Nah, setelah dari kloaka ini akan dikeluarkan sisa-sisa dari makanan yang sudah tidak dibutuhkan atau kita namakan dengan feses. Nah, pada proses mekanisme pencernaan ini terdapat dua kelenjar pencernaan yang tadi sudah disebutkan, yaitu hati dan pankreas. Hati berfungsi menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Nah, sedangkan pankreas menghasilkan enzim-enzim yang berfungsi mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Nah, sekian dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.